berbuat kebohongan, buat berbuat dosa, teman-teman. Anaknya pintar, dia buka pintu, Bu maaf, kata mama saya suruh bilang kalau mama nggak ada. Ya, jangan. Apalagi nih ya, banyak terjadi. Bapak sama ibu bertengkar, anak diminta untuk memilih salah satu. Kamu masuk tim bapak atau tim ibu? Masuk kubu bapak apa kubu ibu gitu. Nanti ibunya jelek-jelekin bapaknya, bapaknya jelek-jelekin ibunya. Ada yang begitu? Banyak. Teman-teman saudara sekalian, berarti di saat kamu sedang melakukan itu, kamu sedang lupa untuk hayya alas salat. Habis hayya alas salat, hayya alal falah. Mari anakku sayang, kita menuju kebahagiaan, kita menuju keberuntungan. Sebagai orang tua, kamu harus membesarkan hati anakmu sehingga anakmu paham betapa beruntungnya mereka sebagai hamba Allah. Anakmu paham betapa sangat beruntungnya mereka hidup sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Anakmu paham bahwa mereka punya peluang untuk hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat nanti. Seharusnya orang tua tuh kayak gitu. Jangan dia lihat anaknya, kamu tuh bodoh banget sih. Anaknya dihina, anaknya dikatain, anaknya kamu tuh bikin malu mama aja. Rapotnya kayak gini, banyak merahnya, astagfirullah. Mama malu punya anak kayak kamu. Sampai anaknya jadi ngerasa sedih banget betapa dia tidak beruntung. Orang tuanya membuli dia, orang tuanya ngata-ngatain dia, orang tuanya menjelek-jelekkan dia. Kamu tuh nak kayak bukan anak orang. Anak apa? Kayak anak setan. Nah kalau saya anak setan, mama setannya dong. Ya Allah. Hayya alal falah. Hayya alal. Buat anakmu merasa beruntung. Itu yang diajarkan Allah SWT, yang diminta Nabi Muhammad untuk kita melakukannya kepada anak-anak kita. Teman-teman, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, kenalkan anak kepada Allah. Saya punya guru bilang, kalau pagi-pagi itu waktunya sarapan, gitu ya, kasih tahu, nak, ini rezeki kamu dari Allah. Rezeki kamu dari Allah. Mama cuma bisa masak, tapi semuanya dari Allah SWT. Gitu. Kalau anak minta sesuatu kepadamu, bilang, Mama mana bisa ngasih nak, minta sama Allah. Minta sama Allah. Mama pengen ngasih, tapi Mama nggak selalu punya apa yang kamu minta. Minta sama Allah. Terus begitu. Ingatkan anak, kembalikan kepada fitrahnya, bahwasanya sang pemberi sejati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat guru saya, salah satu dari perempuan yang saya ceritakan di Bidadari Bumi yang nomor satu, namanya Hubabah Bahiyah alaiha ridwanullah. Itu salah satu dari yang tidak saya ceritakan di buku itu, karena saya tahu ceritanya yang ini nih sesudah saya menuliskan buku tersebut. Ada orang cerita sama saya, Ustazah Halimah kan ketemu sama Hubabah Bahiyah ya. Saya bilang iya. Ya Allah Ustazah, Hubabah Bahiyah itu adalah orang yang katanya orang-orang solehah, orang-orang yang Masya Allah itu. Dia bilang, saya mendapati Hubabah Bahiyah lebih daripada yang saya bayangkan. Kita nih kadang-kadang kalau belum ketemu sama orangnya, kita suka ngebayangin, kayak apa ya orangnya. Pas kalau kita kagum sama orang, kita bayangin orang itu kayak gimana gitu. Pas begitu ketemu, oh orangnya cuma gini aja ternyata. Kadang suka kayak gitu gak?
Ibu-ibu yang pernah baca quote saya, yang pernah baca dengerin suara saya pas lihat aslinya, oh gini doang ya orangnya. Gitu, atau yang oh ternyata amin, lebih dari yang dibayangkan, amin. Nah ini katanya dia, Hubab Bahia nggak kayak seperti yang diceritakan orang, tapi lebih berkali-kali lipat dari yang orang ceritakan tentang Hubab Bahia. Terus dia cari tahu tentang Hubab Bahia dari orang-orang Hubab Bahia itu, teman-teman saudara sekalian. Saya ketemu sama beliau, usia beliau hampir 100 tahun waktu itu. Akan tetapi beliau itu telinganya dengar dengan awas, matanya nggak pakai kacamata, badannya kecil, tapi beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun sebelum itu berangkat pergi haji naik ke Gua Hiro di usia 90 sekian tahun. Naik ke Gua Hiro, Bu, saya belum lama sebelum pandemi naik ke Gua Hiro. Ya ampun, ngos-ngosan, hampir putus asa. Gua Hiro tuh ternyata tinggi banget, naik itu sekitar 2 jam, turunnya sekitar 1,5 jam. Tinggi sekali. Itu Hubab Bahia naik ke sana di usia 90 sekian tahun. Kuat badannya, bukan kuat apa, tapi hatinya yang kuat. Ibadahnya luar biasa. Mulutnya nggak berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Itu usia 90 berapa ya yang sewaktu saya temui. Waktu beliau meninggal dunia itu di atas 100 tahun. Belum lama beliau meninggal dunia. Itu ibu-ibu sedikit sekalian saya muliakan, masih berceramah, masih mengajar di usia 95-96 tahun. Saya waktu datang ke sana, ke Salalah, Oman, itu beliau bawa saya jengukin anaknya. Anaknya udah tua. Hubab Bahia nyuapin anaknya. Anaknya itu udah tua banget gitu. Hubab Bahia ibunya nyuapin anaknya. Lah anaknya aja umur 90, umur 78 apa tahun apa gitu. Ya kan udah tua ya. Udah terbaring sakit di atas tempat tidur. Hubab Bahia usianya 95-an tahun waktu itu. Hubab Bahia nyuapin dia, Hubab Bahia yang narik dia, mau dudukin dia, bawa kamar mandi. Subhanallah, subhanallah. Saya tiap lihat Hubab Bahia ingat apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Syuja dalam salah satu ucapannya ketika dibilang beliau itu usianya tua ya. Syekh Abu Syuja itu kabarnya usianya sampai dengan 120 tahun. Dan itu beliau kuat badannya, sehat badannya, puasa masih kuat, ibadah masih kuat, semuanya masih kuat. Ketika ditanya resep sehatnya, beliau bilang, hafadnallahu fis sighar, fahafadnallahu fil kibar. Kami adalah orang-orang yang menjaga Allah di masa muda, sehingga Allah menjaga kami di masa tua. Dengar Bu? Kami jaga Allah di masa muda, sehingga Allah menjaga kami di masa tua. Waktu masa muda nggak pacaran, nggak nongkrong, nggak gibahin orang. Waktu masa muda kerjaannya tahajud nggak tinggal, sibuknya sama Al-Quran, selalu berbicara kebaikan, selalu ngajakin orang kepada kebaikan. Di masa muda mereka menjaga Allah, Allah jaga mereka di masa tua. Makanya kalau kita tua-tuaan gini banyak sakit-sakitnya Bu, emang masa mudanya rada kurang jaga. Betul? Ya ampun, nih kaki kalau dibuat duduk 10 menit ganti posisi. Ibu-ibu di Bali kayak gitu juga kan? Ya Allah, Masya Allah Ibu ya. Dulu-dulu enak aja kita. Sekarang dari duduk ke berdiri aja ada gayanya, ada stylenya. Mesti tarik dulu ke belakang. Mau berdiri aja susah, Masya Allah. Ya pantas saja, memang kakinya juga kadang-kadang kita bawa pergi ke tempat yang kurang-kurang benar.
Dulu suka nonton layar tancap kali ya Bu ya. Masya Allah. Yang saya mau ceritakan, Hubabah Bahiyah ini Bu, dulu ibunya beliau, di saat Hubabah Bahiyah masih kecil, udah tahu kalau Hubabah Bahiyah akan jadi seorang perempuan yang besar, seorang perempuan yang hebat, seorang perempuan yang pasti menjadi hamba tercinta di sisi Allah. Ibunya udah bilang begitu dari sejak Hubabah Bahiyah masih kecil. Kata ibunya, jadi ini yang ceritain neneknya teman saya. Karena kan udah tua kan, jadi neneknya tuh cerita lagi ke ibunya, cerita ke temennya itu cerita ke anaknya tersebut cerita lagi ke anaknya. Jadi itu cerita udah berapa generasi gitu. Jadi ibunya Hubabah Bahiyah, ibunya udah tua kan, berarti kan masa ibunya lagi kan berapa tahun yang lalu gitu, 100 tahun yang lalu mungkin. Jadi ibunya tuh bilang, Bahiyah ini pasti akan jadi perempuan hebat nih. Kenapa gitu? Dia bilang, saya tuh baru perhatikan anak saya ini umur 8 tahun, 7 tahun yang biasanya anak-anak itu kan banyak mintanya sama orang tua. Saya ingetin anak saya nggak pernah minta apa-apa. Tidak pernah meminta apapun kepada orang tuanya. Sampai saya penasaran. Kata ibunya nih, saya bawa anak saya pergi ke pasar, ke toko baju. Saya liatin dia baju-baju banyak gitu. Maksudnya biar dia minta gitu. Dia ngeliatin, Bahiyah kecil, ngeliatin baju, ngeliatin semuanya, kelihatan kayak seneng. Tapi ditungguin minta sama ibunya nggak minta. Ibunya mikir, oh mungkin Bahiyah kira saya nggak punya duit nih. Ya udah turun dah, toko mainan lebih murah dari toko baju. Dibawa pergi ke toko mainan, liatin mainan macam-macam gitu. Kelihatannya kayak seneng, nungguin minta, nggak minta juga. Kenapa nih anak? Apa kemahalan juga? Dia pikir ibunya nggak punya duit kali. Dibawa pergi ke toko makanan bangsa. Kalau di kita kayak ciki-cikian, bangsa es krim, yang lebih murah lagi, permen semua itu. Dibawa pergi lihat-lihat situ, liatin aja. Kelihatan kayak seneng juga, bukannya nggak seneng sama makan, nggak seneng sama baju, nggak seneng sama mainan. Kelihatan mukanya seneng. Ditungguin minta, nggak minta juga. Sampai penasaran, bawa pulang. Di rumah ditanyain, Bahiyah, iya Mi, Bahiyah, waktu tadi ibu bawa kamu, Umi bawa kamu pergi ke toko baju, ada nggak nak baju yang kamu suka? Ada. Yang mana? Yang warna pink misalnya gitu ya, yang sebelah-sebelah. Oh. Waktu ibu bawa kamu pergi ke toko mainan, ada nggak mainan yang kamu mau? Ada. Kamu suka? Ada. Yang mana? Yang itu kan cerita gitu. Waktu ibu bawa kamu pergi ke toko makanan, ada nggak makanan yang kamu pengen? Ada. Apaan? Ini kasih tahu. Nah, kenapa kamu nggak minta? Dan Bahiyah kecil menjawab, memangnya ibu bisa ngasih? Kan gak ada yang bisa ngasih Bu. Yang bisa ngasih kan cuma Allah. Ibunya sampai gemeteran dengernya. Jadi Bahiyah, selama ini kamu gak pernah minta sama ibu karena dalam pikiran kamu tahu bahwa hanya Allah yang bisa ngasih. Iya. Jadi kamu selama ini minta sama Allah. Iya. Allah kasih. Dengan segala cara Allah selalu kasih. Nah ini ibu saya sekalian, kalau Bahiyah memang kayaknya ada karunia dari Allah SWT. Kalau anak-anak kita perlu kenalkan hal yang seperti itu pada diri mereka. Jangan apa-apa tuh kita seringnya ngenalin ke diri kita. Kamu belajar yang benar nanti mama kasih. Nah itu kan kayak mama kasih. Kamu bisa ngasih gitu. Pokoknya nak, kalau kamu berhasil begini, nanti mama kasih begini, nanti mama begini, nanti mama begitu gitu. Jadi kamu kebanyakan mengenalkan anak-anak kepada dirimu. Nggak perlu. Saya berani sampaikan padamu, nggak perlu. Yang harusnya kamu lakukan, mengenalkan anak kepada Allah. Nggak usah khawatir.
Kalau anak kenal sama Allah, dia pasti akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Gak usah khawatir. Kamu kenalkan aja sama Allah, sama Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kamu udah bisa mengenalkan anak kepada Allah dan Rasulnya, nanti Allah pasti akan mengembalikannya kepadamu sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia bahkan, tapi juga di akhirat. Jadi apa-apa kenalin ke Allah. Anak kita minta ini, minta itu, nah mintanya jangan sama ibu kan gak bisa ngasih. Minta sama Allah ya nak ya, doa, coba doa. Dan ini banyak dipraktekkan teman-teman saya sekalian. Deh, tuh ponakan saya tuh praktekin keponakannya kepada keponakannya masih kecil. Dulu tuh saya ingat saya suka ajakin si ponakan saya itu kalau lagi jalan ke pertokoan gitu, suka nggak bisa diajakin pulang karena ada barang yang dia kepengen beli dan dia maksain kita untuk belinya buat dia dengan cara nangis. Pokoknya minta, nggak mau pulang sebelum dibeliin. Sering terjadi kan kepada anak-anak. Tapi belakangan gitu kan, tambah lama nggak pernah kayak gitu lagi. Heran saya tanya nih sama tantenya nih, bibinya, saya bilang kok bisa? Dia sekarang udah nggak pernah minta lagi. Iya, karena saya mengajarkannya untuk meminta hanya kepada Allah. Jadi setiap kali hari-hari itu, kalau dia ada ngelihat satu barang, pengen punya kayak gitu. Misalnya dia ngelihat di televisi atau ngelihat di mana, di gambar, pengen punya mainan kayak gitu. Bilangin, kalau gitu kamu minta sama Allah. Coba kamu minta sama Allah, ya Allah, saya pengen punya mainan kayak gitu, amin. Minta sama Allah. Nanti juga kalau diajakin sholat kayak gitu, dari umur 3 tahun 4 tahun, ayo nak sholat yuk, kan kamu kan kepengen itu kan, nanti habis sholat kamu minta gitu. Jadi sholat walaupun dengan gerakan ala-ala kadar gitu ya. Nah habis selesai sholat dia angkat tangan, dia doa, ya Allah saya mau minta itu. Dan subhanallah, apa yang selalu dia minta itu Allah kasih kemudahan. Untuk sebagai orang tuanya, sebagai orang-orang tuanya, kita dapat memberikannya kepada dia sesuai dengan apa yang dia minta. Tapi subhanallah, sejak itu dia tak pernah lagi nangis di depan toko karena minta suatu barang, karena dia tahu harus kepada siapa dia mintanya. Dia tahu bahwa yang bisa ngasih hanya satu, namanya Allah. Bu, kenalin anak-anak kamu sama Allah dari sedini mungkin. Gak usah banyak kenalin sama dirimu, gak usah banyak kenalin sama bapaknya, gak usah. Kenalin sama Allah aja. Yang bisa ngasih kamu Allah. Gitu. Kenalin kepada Allah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Jangan sekutukan Allah dengan uang. Jangan sekutukan Allah dengan cinta kepada manusia. Ya kan? Waduh, anak-anak itu kan, pokoknya gimana caranya biar gurunya senang sama dia, temennya senang sama dia, menuhankan orang-orang di sekelilingnya, menuhankan cinta kepada manusia. Kenapa bisa kayak gitu? Karena orang tuanya banyak yang luput untuk mengenalkan mereka kepada Allah. Kalau kenalnya sama Allah, wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Kata Allah gitu. Orang mukmin itu, orang mukmin cintanya kepada Allah luar biasa. Tapi kalau nggak mukmin, nggak ada iman kuat dalam hati, Allah Subhanahu wa taala bilang, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu susah terima kasihnya sama Allah, dan dia tahu padahal bahwa sebenarnya pemberi sejati
hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gitu ya Allah? Kenapa kok susah terima kasihnya jadi hamba yang syukur? Susah banget karena cintanya kepada dunia luar biasa besarnya. Manusia secara umum cintanya kepada dunia luar biasa besarnya, tapi Allah bilang wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman cintanya kepada Allah luar biasa. Kamu masuk manusia secara umum yang cintanya kepada dunia luar biasa, atau kamu beriman yang cintamu kepada Allah luar biasa? Ya teman-teman, belajar untuk bisa mencintai Allah dengan benar, dan kamu dapat menanamkan itu kepada diri anak-anak. Ingetin terus sama Allah, ingetin terus sama Allah. Allah kan nak yang bisa. Mama cuma bisa doain aja. Terus gitu, ingetin terus Allah, Allah. Apa aja yang dia lagi aduin, ingetin kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita anak-anak yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, terus salah satu nasihatnya, ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Anakku, jika ada sebiji darah di atas muka bumi atau di dalam sebongkah batu, sebiji khardal ya, sebiji kacang gitu kan, fatakun fi sakhratin, atau ada di dalam sebongkah batu, atau fis samawat, atau ada di langit, atau fil ard, atau ada di dalam bumi, kalau Allah berkehendak untuk mendatangkannya, pasti dia akan datang. Gak usah khawatir. Orang tua, jadi orang tua harus bisa membesarkan hati anak, bahwasanya apapun aja kalau Allah mau kasih bisa. Gedein semangatnya anak, gedein himmahnya anak, teman-teman saudara sekalian. Gak ada yang mustahil di hadapan Allah. Gak ada yang mustahil di hadapan Allah. Bu, saya ini anaknya seorang pedagang beras. Abah saya di masa saya kecil dagang beras. Ibu saya juga seorang pedagang, bantuin abah saya. Tapi saya dari kecil selalu suka belajar ilmu agama, gitu ya. Karena orang-orang tua saya, abah saya, ibu saya, selalu aja bikin saya tuh jadi berani untuk punya keinginan-keinginan yang besar-besar. Kamu pasti bisa, gitu. Gak dikecil-kecilin hati anak-anaknya gitu. Apaan sih kamu gak bakalan bisa? Enggak gitu, enggak gitu. Saya ingat di masa kecil saya itu pernah mimpi naik ke atas menara. Waktu saya kecil, umur 10 tahun. Biar gini-gini saya pernah kecil loh. Saat saya umur 10 tahunan gitu, saya mimpi saya naik ke atas menara masjid, terus saya azan. Wow, Allahu Akbar gitu. Mimpi yang aneh ya buat seorang anak kecil. Saya cerita sama abah saya. Saya bilang, "Bah, tadi malam bah, mimpi begini-begini." Saya cerita sama abah saya. Abah saya bilang kayak begini, "Wah, nak, itu artinya kamu akan haji di usia muda." Saya sesudah dewasa ini saya tahu bahwa ayah saya itu mentakwil mimpi ngasal. Nggak bener takwil mimpinya. Apa kaitan antara haji dengan adzan di atas menara gitu? Barangkali artinya ya seperti yang sekarang saya sedang lakukan, pegang mic di masjid-masjid, mengajak orang untuk sholat, ngajak orang kepada kebaikan, kan kayak orang adzan. Orang adzan kan ngajakin kepada kebaikan. Barangkali artinya bahwa saya akan menjadi seorang ya semacam itulah yang berdakwah gitu. Tapi karena ayah saya mentakwil saya bahwa kamu akan haji di usia muda, membuat saya umur 10 tahun doanya, ya Allah berangkatkan saya pergi haji. Anak mana umur 10 tahun doa minta haji? Teman-teman sedikit sekalian, itu orang tua tuh karena memasukkan pemikiran-pemikiran kepada anaknya, itu akan sangat berpengaruh
dalam cita-cita anaknya, keinginan anaknya akan sangat berpengaruh. Jadi saya mintanya, ya Allah, hajikan saya di usia muda. Alhamdulillah Allah ijabah. Saya haji di usia 20 tahun. Bayarnya sekitar 4 jutaan aja. Bayar hajinya. Berangkatnya dari Yaman. Murah. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian, intinya adalah sebagai orang tua, kamu tuh bisa masukin pemikiran-pemikiran yang baik-baik kepada anak-anakmu. Gak ada yang mustahil, nak, kalau kamu minta sama Allah. Gitu, gedein hati anak-anak kamu. Kamu tuh nak hambanya Allah. Kamu tuh kesayangannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh sayang sama kamu. Nabi tuh sayang sama anak-anak kecil dari umatnya. Masya Allah, nak. Beruntung nak, kamu nih nak. Gitu. Kasih tahu betapa sangat beruntungnya mereka, gitu kan. Kasih tahu betapa sangat besarnya mereka di mata Allah, di mata Rasulullah, gitu. Kasih tahu bahwa dia itu punya visi misi yang sangat besar hidup di atas muka bumi ini. Kamu bisa jadi anak yang dibanggakan sama Nabi Muhammad. Gitu. Kamu nak bisa jadi anak yang bisa hafal Quran, bisa hafal ribuan hadisnya Nabi Muhammad. Ya ampun nak, kamu tuh cerdas, kamu tuh pintar. Oh, terus tuh, itu akan menjadi pikiran-pikiran dalam hati anak-anak kita. Kita kan seringnya kan nggak gitu sebagai orang tua. Main terus, main terus. Iya Bu, gitu kan? Yuk gedein hati anaknya, digedein hati anaknya. Mau nggak ada yang mustahil di mata Allah. Semuanya bisa, semuanya gampang. Minta sama Allah usaha yang benar untuk jadi seseorang yang anfa'uhum linnas, seorang yang bermanfaat buat manusia waktu hidup di dunia dan kelak di hari akhirat nanti bisa menjadi seseorang yang bahkan bukan hanya selamat menuju surga, akan tetapi bisa menyelamatkan orang lain juga dari api neraka. Ulama itu bisa menyelamatin orang dari api neraka. Orang yang hafal Quran itu sekurangnya bisa memberi syafaat kepada 70 keluarganya yang seharusnya masuk neraka jadi masuk surga tanpa hisab, tanpa neraka. Teman-teman, gitu kan? Mau gedein tuh hati anak-anak kita. Mudah-mudahan, siapa tahu nih, habis itu jadinya anak-anak di Bali, di Tabanan terutamanya ya, akan lahir para ulama-ulama yang hatinya telah dibesarkan oleh para orang-orang tuanya dengan pemikiran-pemikiran yang besar, insyaallah. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai anakku, dirikan salat, ajak orang kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asaba, sabarlah nak terhadap apa yang menimpa kepadamu. Inna dzalika min azmil umur, itu adalah cara hidupnya orang-orang yang kuat. Cara hidupnya orang-orang yang besar adalah dengan cara sabar terhadap apapun yang datang dari berbagai ujian datang dalam kehidupan kita. Anak tuh gedein hatinya, kuatin, kamu bersama dengan Allah nak, tenang aja nak, gak ada yang bisa bikin kita terkalahkan. Kamu mampu menghadapi semua ini. Gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, salah satu dari cerita Luqman Al-Hakim. Nih cerita yang sangat menarik. Jadi anaknya Luqman Al-Hakim ini satu hari ngadu sama bapaknya. Aduh Pak, kesel banget, diomongin gak enak nih orang. Tuan tuh bilangin saya begini. Saya kesel, kata si anaknya. Kata bapaknya, nak, sini nak. Kamu tuh nak ya, kalau mau dengerin omongannya orang terus, kamu gak akan pernah benar. Kalau kamu terus-terusan dengerin komentar netizen, kalau kamu terus-terusan berusaha mendengar apa omongan orang tentangmu, kamu gak akan pernah bisa maju-maju. Kamu pasti salah mulu di depan orang. Ya tapi dia ngomong begini gitu, kamu gak
sini jalan sama bapak. Mereka punya keledai. Di jalan ini keledai ceritanya, bertiga nih. Keledainya kecil, jadi bingung nih siapa yang naik gitu. Katanya bapaknya, ya deh kamu naik duluan deh. Anaknya naik, bapaknya jalan kaki di samping si keledai ini tadi. Jalan di jalanan teman-teman sekalian, ngelewatin kumpulan orang-orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jalan. Coba dengerin kata bapaknya. Ayo saya dengerin. Orang-orang pernah ngomong kayak gini, anak durhaka. Dia jalan sama bapaknya, dia yang naik keledai, bapaknya suruh jalan kaki, anak durhaka. Anaknya udah agak jauhan, turun dari keledainya. Dia bilang, aduh ya nggak sanggup ya, saya dibilangin anak durhaka. Ya udah kalau gitu gantian. Bapaknya yang naik, anaknya jalan kaki. Lewatin orang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, iya pak, ya jalan. Teman-teman sekalian, coba kita dengerin kata si bapak. Orang-orang pernah ngomong kayak begini. Dasar bapak nggak punya sayangnya sama anak. Bapaknya yang enak-enakan naik di atas keledai, anaknya yang suruh jalan kaki. Mana anaknya kurus kering kayak begitu, lo liatin. Bapaknya kalau badannya gede, bukannya dia yang jalan kaki, malah anaknya yang suruh jalan kaki, dia yang naik keledai. Dasar emang bapak zaman sekarang tuh kayak begitu, nggak punya kasih sayang sama anak. Bapaknya, aduh, bapak nggak tahan tuh tidurnya. Iya pak ya, kok salah juga ya pak ya. Jadi gimana nih pak? Ayo nih pak, kalau gitu pak kita naikin berdua aja. Jadi tuh anak bapak naik dua-duanya di atas keledai. Lewatin sekelompok orang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jalan. Gitu. Apa kata orang? Orang zaman sekarang tuh keledai sekecil itu naikin 2 orang. Gak lihat tuh keledainya sampai ngos-ngosan kayak begitu tuh. Ya ampun, orang zaman sekarang tuh emang kayak begitu tuh modelnya tuh. Suka nyiksa sama binatang, padahal kan dipesenin kita untuk berbuat baik sama binatang. Dia malah binatang sekecil itu dinaikin 2 orang. Wah salah nih nak kita nih. Dah kalau gitu turun. Dua-duanya turun kagak ada yang naik. Jadi bertigaan jalan sama keledai. Lewatin orang lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, jalan lagi kemudian. Dengerin lagi. Goblok bener bawa keledai kagak dinaikin. Ada orang bodoh katanya. Dia bawa keledai tapi nggak dinaikin. Masya Allah, Masya Allah. Nyari bener di depan orang susah. Betul kan? Ibu-ibu mau jadi istri gitu kan, disayang sama suami, disayang sama mertua, disayang sama saudara ipar, disayang sama saudara-saudara kita, disayang sama tetangga-tetangga, disayang sama anak, disayang sama semua orang gitu. Bisa kayak begitu? Nggak bisa. Pasti ada aja yang nggak suka sama kita. Pasti ada aja. Dianggapnya kita salah, ada aja gitu. Ibu-ibu sih sekalian saya mengatakan, saya dakwah kemana-mana, nganggapnya istri model kayak apa itu? Suami ditinggalin di rumah, dia pergi dakwah ke Bali, ke Tabanan. Kalau saya memutuskan untuk gak ngajar, emang saya bener? Salah juga. Udah punya ilmu, bukannya diajarin ke orang lain, malah diem di rumah aja ngurusin suaminya. Takut amat suaminya diambil orang, apa salah lagi? Kalau mau nyari bener di hadapan semua orang, gak akan pernah bisa terlaksana. Ridho nas layanan tudra, dicintai sama semua orang adalah cita-cita yang gak akan pernah tercapai. Maka kita gak akan pernah bisa mencegah orang berbuat sesuatu yang buruk, berkata sesuatu yang buruk tentang kita. Akan tetapi kita bisa mencegah diri kita untuk berkata sesuatu yang buruk pada orang lain. Jadi kita ajarkan anak kita untuk selalu berbuat baik sama orang lain, walaupun orang berbuat terkadang jahat sama kita. Ya udah biarin orang aja, kita jangan. Ya kalau ada anak kita bilang, "Mah, si itu tuh mah ngomongin saya begini," ya udah biarin dia aja nak, kamu jangan. Tadi saya habis dipukul, udah biarin dia aja, kamu jangan. Gitu, kan gak enak gitu. Orang marah-marah kan gak enak.
Kamu jangan mau marah-marah, enak aja. Nabi Muhammad gampang kok maafin salahnya orang. Itu adalah cara Allah untuk mendidik kamu biar kamu kuat. Dan nggak usah terlalu didengerin omongan orang. Gitu. Kasih masukan-masukan yang baik sama anak kita, biarkan anak kita belajar kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Yang sabar nak, yang sabar. Ikuti Nabi Muhammad, ikuti orang-orang soleh. Mereka sabar-sabar. Gitu ya. Kalau dikasih sakit, Nabi Muhammad juga pernah sakit nak, yang sabar. Nabi kalau sakit bilang alhamdulillah ala kulli hal. Itu tugas orang tua, teman-teman. Kalau kamu menjalankannya seperti yang kamu diperintah oleh Allah SWT, tugas orang tua itu sebenarnya hanya dua. Menanamkan keimanan dan kebaikan dalam diri anak-anaknya. Yang keduanya, melakukan itu dengan penuh kasih sayang. Dah, cuma dua itu aja. Mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anakmu dengan cara kamu memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Ini cara menyampaikan, mengenalkan anak-anakmu itu kepada Allah adalah dengan cara kamu melakukan itu dengan penuh kasih sayang. Sayangi anak-anakmu, dekat, dengerin, peluk, perhatikan, pinjemin, bukan hanya satu telinga, dua telinga kamu pinjemin kepada anak-anak. Kalau lagi cerita dengerin. Dengan cara itu insya Allah mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang tua yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita tutup majelisnya. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ibu-ibu yang soleha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ibu-ibu yang Allah mau. Keberhasilan ibu sebagai orang tua bukan hanya ketika melihat anakmu naik pelaminan, bukan hanya ketika melihat anakmu di wisuda, akan tetapi keberhasilanmu sebagai orang tua adalah ketika melihat anakmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Ketika anakmu selamat di hari akhirat, ketika anak-anakmu bisa menjadi orang-orang yang akan berada di belakang benderanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu dan seluruh keluargamu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh sukacita. Kita minta kepada Allah, Allah membimbing seluruh keluarga kita insyaallah. Semoga suami kita dijadikan suami yang soleh, dijadikan ayah yang soleh bagi anak-anaknya. Semoga kita dijadikan istri yang solehah bagi suami kita, dan dijadikan ibu yang solehah mendidik anak-anak kita insya Allah. Dan juga kita minta kepada Allah pandangan rahmat kasih sayang Allah, memandang anak-anak kita, memandang orang-orang yang kita sayangi, menjadikan mereka anak-anak yang soleh, menjadikan mereka anak yang mengerti, mendekat kepada Allah, menjadikan mereka cinta kepada Allah, menjadikan mereka anak yang menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, menjaga auratnya, menjaga pergaulannya. Kita minta kepada Allah SWT, semoga anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan mereka. Semoga anak kita dijauhkan dari narkoba, anak-anak kita dijauhkan dari pergaulan bebas, anak-anak kita dijauhkan dari minuman keras, anak-anak kita dijauhkan dari perjudian, anak-anak kita dijauhkan dari aliran-aliran yang salah, anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak benar. Semoga Allah SWT jauhkan anak-anak kita dari orang-orang jahat. Semoga Allah SWT menjauhkan anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan yang dapat menyesatkan mereka insya Allah. Dijaga anak-anak kita sebagaimana Allah telah menjaga anak-anak hamba-hambanya yang soleh-solehah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.